Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Aistiaji dari kelas MJ 601 dengan nomor induk 20020101088. Izinkan saya pada hari ini akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester pada mata kuliah Organization Behavior yang diampu oleh Ibu Dia Darmayanti MSc PhD yang dibantu oleh Bapak Agassi. Untuk rekan-rekan, silakan untuk menyaksikan presentasi yang akan saya bawakan. Di presentasi kali ini, saya mengangkat analisa corporate culture yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity dengan studi kasus 3 perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk table of contents yang akan saya bawakan, tentunya yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, kedua mengenai dasar teori, ketiga profil perusahaan, yang keempat adalah analisis perusahaan itu sendiri, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah saran dan penutup. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam perusahaan dengan berbagai sektor industri. Penting untuk kita semua memahami bagaimana corporate culture ini berhubungan dengan perilaku karyawan yang ada di dalamnya, dengan tingkat produktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Analisis tentang hubungan ini untuk mengetahui sejauh mana corporate culture itu berkontribusi terhadap kesuksesan suatu perusahaan dengan menggali lebih dalam hubungan antara corporate culture dengan employee behavior dan tingkat keproduktivitas pada tiga perusahaan yang ada di Indonesia yang akan kita bahas. Tujuannya untuk memberikan wawasan tentang apakah ada hubungan culture memiliki pengaruh positif atau negatif dengan perilaku karyawan dan juga produktivitas di konteks perusahaan yang ada di Indonesia. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan yang ada di corporate culture mereka, serta mengambil langkah yang tepat untuk memperkuat nilai-nilai perusahaan yang dapat meningkatkan kinerja karyawan dan juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, presentasi ini juga akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan strategis dalam mengelola corporate culture di era persaingan global yang semakin kompleks seperti saat ini. Yang kedua, dasar teori mutakhir. Menurut Berry dan Derek tahun 1993, perilaku organisasi ialah bagaimana cara setiap orang kelompok bertindak atau berperilaku di dalam organisasi serta pengaruh-pengaruhnya terhadap tindakan di suatu organisasi tersebut. Lalu, organization culture adalah pola keyakinan, nilai, cara bertindak, dan juga asumsi dasar bersama dalam sebuah organisasi. Hal ini memengaruhi kesadaran, pemikiran, pengambilan keputusan, tingkat otoritas, identitas organisasi, sikap, perilaku karyawan, serta bagaimana cara perusahaan itu untuk mempertahankan karyawan. Perlu dibutuhkan implementasi budaya organisasi yang baik dan sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk dalam memberikan kepercayaan yang memberikan feedback begitu pada karyawan serta memperhatikan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini memang dibutuhkan integritas antara pihak karyawan dengan pihak penyedia pekerjaan sehingga perusahaan itu dapat melihat kebutuhan yang karyawan inginkan dan juga karyawan dapat memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka kepada perusahaan sehingga tujuan perusahaan itu dapat ditempuh begitu ya rekan-rekan. Kemudian, penelitian Wirawan tahun 2009 menjelaskan bahwa employee performance adalah hasil pencapaian pegawai sesuai kriteria yang ditetapkan. Solmo dan Sah tahun 2019 menyoroti pentingnya mengelola kinerja karyawan untuk keuntungan dan efektivitas perusahaan. Pengukuran employee performance mencakup work result, work behavior, dan individual state. Organization culture adalah keyakinan, nilai, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi.
Cameron and Quinn tahun 2006 mengidentifikasi 4 jenis budaya organisasi, yaitu plan, market, advocacy, and hierarchy. Organization citizenship behavior adalah perilaku sukarela atau mempromosikan fungsi organisasi. OCB ini memiliki 5 dimensi, yaitu altruism, civic virtue, consistentness, courtesy, and sportsmanship. Next. Apa saja sih faktor-faktor yang membentuk corporate culture, terutama yang ada di Indonesia? Di sini kita bisa melihat yang pertama ialah nilai dan etika organisasi. Nilai-nilai inti ini dianut oleh perusahaan dan juga etika dan moral sebagai pedoman dalam mengambil keputusan di perusahaan. Kemudian kita ada kepemimpinan dan juga filosofi manajemen. Gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan perusahaan itu mempengaruhi budaya di organisasi itu, serta filosofi manajemen yang membentuk cara pandang organisasi terhadap karyawan. Ketiga adalah tradisi dan sejarah perusahaan. Kita melihat sejarah dan akar budaya perusahaan itu terhadap pengaruhnya yang ada di dalamnya. Dan juga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi tidak heran ketika apa yang menjadi tradisi, mungkin budaya kerja yang tenggo begitu, ketika pulang kerja langsung pulang, ataupun ketika berangkat mereka cenderung lambat, itu menjadi pengaruh ya setiap saat. Kemudian ada komitmen terhadap karyawan. Yang selanjutnya yaitu adalah budaya kerja. Lingkungan kerja yang dihadirkan di perusahaan serta kolaborasi dan komunikasi antar karyawan. Selanjutnya ada kebijakan dan juga sistem perusahaan. Kebijakan yang ada berlaku di perusahaan itu terkadang mempengaruhi budaya perusahaan secara keseluruhan. Terkadang karyawan merasa resah atas budaya-budaya yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian ada sistem reward dan pengakuan kinerja. Hal ini sangat diperlukan ketika karyawan itu berhasil mencapai hasil yang ditentukan perusahaan. Tentunya perlu adanya pengakuan, minimal pengakuan atau integritas antara pihak karyawan dan juga pihak perusahaan. Selanjutnya ialah diversitas dan inklusivitas. Pengakuan atas keberagaman individu dan budaya perusahaan. Terkadang kita melihat bahwa di suatu perusahaan itu terdiri dari berbagai individu dengan berbagai karakteristik dan juga kebudayaan yang berbeda. Ketika karyawan tersebut tidak bisa untuk saling menghargai, terkadang konflik di perusahaan itu timbul sehingga budaya perusahaan itu menjadi buruk begitu ya rekan-rekan. Selanjutnya mengenai inklusivitas, yaitu upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga kondusif. Dan yang terakhir adalah hubungan dengan pelanggan dan juga masyarakat. Bagaimana perusahaan ini bisa berinteraksi di masyarakat yang ada di sekitar perusahaan, serta tanggung jawab mereka atas kebudayaan sosial dan juga lingkungan yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis perusahaan, di mana kita mengangkat 3 perusahaan besar yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama, pastinya rekan-rekan sudah banyak mengenal nih mengenai perusahaan Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi berbasis di Indonesia yang menyediakan layanan on demand melalui aplikasi mobile. Didirikan tahun 2010 oleh Bapak Nadiem Makarim yang awalnya hanya berfokus pada layanan ojek berbasis motor. Namun seiringnya berjalan waktu, Gojek memperluas penawaran mereka, termasuk ke dalam pengantaran makanan, layanan kurir, belanja, pemesanan tiket, dan berbagai macam layanan lainnya. Aplikasi Gojek ini memungkinkan pengguna untuk memesan berbagai layanan dengan mudah dan juga terjangkau. Pada tahun 2020, Gojek melakukan merger dengan perusahaan Tokopedia sebagai platform e-commerce terbesar di Indonesia, yang kemudian membentuk Goto Group. Ini merupakan super app yang menyatukan berbagai layanan dalam satu platform. Gojek memberikan banyak dampak positif ekonomi kepada berbagai
lini masyarakat yang ada di Indonesia, serta memberdayakan mitra pengemudi untuk memberikan akses layanan yang praktis kepada konsumen yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Selanjutnya kita melihat analisis perusahaan mengenai culture corporate-nya, yaitu culture corporate culture yang kuat dan juga positif yang ada di perusahaan Gojek ini berdampak positif pada employment behavior karena perusahaan mendukung dan juga mendorong karyawan untuk bekerja dengan semangat, kolaboratif serta mempertahankan kualitas layanan sehingga dapat memotivasi mereka untuk memberikan hal yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ketika karyawan itu merasa dihargai dan didukung oleh budaya perusahaan yang inklusif, transparan, dan juga memberdayakan, mereka cenderung merasa lebih terikat dalam perusahaan dan memiliki tanggung jawab terhadap kesuksesan Gojek. Ini dapat meningkatkan komitmen karyawan serta mengurangi tingkat turnover atau rotasi karyawan, karena karyawan merasa puas dengan lingkungan kerjanya. Hubungan yang positif antara corporate culture dan juga employment behavior juga berdampak pada tingkat productivity. Karyawan merasa termotivasi sehingga memiliki rasa kepemimpinan terhadap kesuksesan perusahaan yang akan lebih bekerja lebih giat lagi dan juga meningkatkan tingkat efisiensi dan juga produktivitas keseharian mereka. Budaya perusahaan yang mendorong inovasi, kerja tim, dan juga kreativitas juga dapat meningkatkan tingkat efisiensi operasional dan juga menghasilkan hasil yang lebih baik lagi tentunya. Dengan demikian, corporate culture yang positif di Gojek Indonesia ini berperan penting dalam membentuk employee behavior yang produktif, antusias, dan juga berdedikasi, sehingga gilirannya nanti meningkatkan tingkat produktivitas organisasi secara keseluruhan. Untuk perusahaan kedua, kita melihat PT Danone Aqua Indonesia. Seperti yang kita tahu, pasti rekan-rekan sering ya mendengar Aqua, apapun merek air mineralnya, pasti rekan-rekan sering menyebutnya Aqua karena memang ini memiliki branding yang sangat kuat perusahaannya ya rekan-rekan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PT Danone Aqua ini adalah perusahaan minuman yang berbasis air mineral yang merupakan bagian dari grup Danone, perusahaan makanan dan minuman multinasional terkemuka di dunia. Danone Aqua didirikan pada tahun 1973 dan menjadi salah satu produsen air mineral terbesar di Indonesia. Produk utamanya yaitu air mineral dalam berbagai kemasan, seperti botol plastik, galon, yang kemudian dikenal dengan merek Aqua saat ini. Perusahaan ini memiliki visi untuk memberikan akses yang mudah dalam penyediaan air mineral berkualitas bagi masyarakat di Indonesia. Misi Danone Aqua adalah memberikan dan memberdayakan masyarakat dengan menyediakan air mineral yang aman, sehat, dan juga berkualitas tinggi. Selain fokus pada produk air mineral, Danone Aqua juga berupaya untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan juga lingkungan. Mereka melibatkan dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjaga keberlanjutan lingkungan secara berkesinambungan. Analisis yang bisa kita ketahui bahwa sebagai perusahaan minuman terkemuka di Indonesia, corporate culture yang ada di PT Danone Aqua memainkan peranan penting dalam membentuk employee behavior dan tingkat productivity. Secara umum, hubungan antara corporate culture, employee behavior, dan juga productivity biasanya cenderung memiliki hubungan yang positif. Terdapat hubungan positif antara corporate culture PT Danone Aqua dengan employee behavior di tingkat productivity. Corporate culture yang mendukung keterbukaan, kolaborasi, dan juga perhatian pada kesejahteraan karyawan membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendukung dan juga memberdayakan. Dalam budaya perusahaan yang fokus pada kualitas dan juga keamanan, karyawan tentunya akan lebih berkomitmen untuk mempertahankan standarisasi mutu produk yang tinggi. Semua faktor ini berkontribusi dalam peningkatan produktivitas karyawan
dan hasil akhir yang baik bagi PT Danone Aqua. Sehingga hasil produk yang bisa kita nikmati seperti saat ini bisa terlihat dari produk Aqua yang banyak laku di pasaran begitu ya rekan-rekan. Ini adalah hasil dari corporate culture yang dilakukan PT Danone Aqua dengan berbagai employment behavior yang ada di dalam perusahaan tersebut sehingga proses produksi dapat berjalan secara lancar gitu ya rekan-rekan. Selanjutnya untuk perusahaan yang ketiga kita akan membahas mengenai Google Indonesia. Google Indonesia merupakan cabang dari perusahaan teknologi multinasional Google LLC yang berpusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1998 oleh Larry Page dan Sergey Brin dengan visi untuk menyediakan akses yang mudah dan cepat terhadap informasi di seluruh dunia. Google Indonesia didirikan untuk melayani pasar di Indonesia serta menyediakan berbagai layanan dan juga produk unggulan yang dimiliki oleh perusahaan Google. Sebagai perusahaan teknologi yang terkemuka di dunia, Google Indonesia ini berfokus pada perkembangan dan juga penyediaan layanan digital yang beragam untuk memenuhi berbagai inisiatif dan juga program sosial yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di Indonesia. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan berbagai mitra lokal dalam hal peningkatan akses digital untuk mendukung kemajuan teknologi yang ada di Indonesia. Untuk analisis perusahaannya bisa kita lihat bahwa corporate culture di Google mendorong karyawan untuk berpikir kreatif serta mencari solusi baru untuk menjawab tentang tantangan bisnis yang ada. Hal ini dapat meningkatkan employment behavior serta merangsang kreativitas dan juga motivasi yang dimiliki oleh karyawan. Karyawan tentunya akan merasa dihargai dan juga didorong untuk memberikan kontribusi terbaik yang mereka miliki. Selain itu, corporate culture yang kolaboratif di Google mendorong kerjasama dan juga komunikasi antar tim. Karyawan bekerja sama untuk menciptakan tujuan bersama yang dapat meningkatkan employee behavior dengan peningkatan kepedulian dan juga komitmen karyawan terhadap kesuksesan perusahaan. Google juga dikenal dengan fokusnya pada kesinambungan kerja hidup yang menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung. Karyawan akan merasa dihargai dan didukung untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan pribadi yang mereka miliki serta profesionalitas pekerjaan yang mereka jalani di kantor begitu. Hal ini dapat meningkatkan employment behavior yang meningkatkan kepuasan dan juga motivasi karyawan pada umumnya. Pada akhirnya, akibatnya tingkat productivity pada Google Indonesia dapat meningkat karena karyawan itu bekerja dengan penuh semangat dan juga komitmen yang tinggi untuk mencapai hasil yang terbaik. Corporate culture yang positif di Google menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan juga mendukung karyawan, yang pada gilirannya nanti bisa berdampak positif pada employment behavior dan juga tingkat productivity perusahaan. Jadi, dapat kita simpulkan dari keseluruhan tiga perusahaan serta penjelasan sebelumnya bahwa corporate culture ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap employee behavior dan juga tingkat productivity dalam suatu perusahaan. Jika memang corporate culture itu mendorong keterbukaan, kolaborasi, dan juga fokus pada kualitas serta keamanan, maka employment behavior ini lebih positif dan juga meningkatkan produktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Penting bagi perusahaan untuk menciptakan budaya perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan karyawan. Karena hal ini dapat meningkatkan kepuasan dan juga motivasi karyawan untuk bekerja lebih giat lagi, yang pada akhirnya bisa berdampak positif dan tingkat produktivitas sehingga mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, seperti yang kita lihat tadi, dari ketiga perusahaan yaitu Gojek, Danone Aqua, serta Google Indonesia, corporate culture yang inovatif dan juga kolaboratif ini berperan penting dalam mendorong kreativitas dan motivasi kerja karyawan, sehingga bisa meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan. Penting untuk diingat bahwa setiap perusahaan memiliki karakteristik
karakteristik dan juga kebutuhan unik. Sehingga corporate culture yang mendukung employee behavior dan juga tingkat productivity ini dapat bervariasi di setiap perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami kebutuhan dan juga nilai-nilai yang ingin dipromosikan dalam budaya perusahaan mereka agar dapat mencapai kesuksesan yang lebih baik sesuai visi dan misi yang telah perusahaan tetapkan di awal. Dan berikut adalah referensi yang saya ambil dari berbagai sumber literasi digital. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang menyaksikan presentasi saya. Apabila rekan-rekan semua terdapat kritik, saran, dan masukan, silakan tinggalkan di kolom chat channel YouTube saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.